Oke pemirsa, 60% bukan angka sedikit penyumbang devisa ataupun PDB kepada PDB begitu ya, UMKM terhadap PDB 60% begitu. Artinya tulang punggung dong, 60% lebih dari 50%. Tapi kalau Anda melihatnya bagaimana kemudian kolaborasi antara ekonomi syariah dengan UMKM untuk mendorong UMKM lebih maju lagi, apakah ini dilakukan? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita lihat tadi yang disampaikan Pak Menko, bahwa kontribusi ekonomi syariah terhadap ekonomi nasional kita terhadap PDB kita sekitar 48%, dan kita dalami dari mana ekonomi syariah ini muncul, sektor-sektor strategisnya diantaranya adalah makanan minuman, Muslim fashion, ya, produk-produk farmasi termasuk obat-obatan tradisional, kosmetik, ya, ini diantaranya. Dan kalau kita lihat dari produk-produk ini sebenarnya sangat beririsan dengan UMKM kita. Jadi saya bisa mengatakan bahwa sebagian besar daripada produk yang berkontribusi terhadap ekonomi kita tadi adalah ekonomi yang dekat dengan UMKM kita. Nah, tentunya dalam konteks ini kita melihat bahwa UMKM yang jumlahnya besar tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 lembaga saja. Ya, kami diberikan mandat untuk melakukan koordinasi dalam kaitan dengan pengembangan daripada ekonomi UMKM kita. Ada beberapa kegiatan strategis dalam kerangka untuk memperbesar kapasitas ekonomi syariah kita. Ini diantara salah satu adalah terkait dengan pengembangan zona kuliner halal ini. Ini menjadi penting saya kira di beberapa tempat di Indonesia. Tahun ini ditargetkan ada 43 zona yang tentunya insya Allah di bulan ini, di pertengahan bulan ini akan kita luncurkan di Pontianak, menggenapkan 25 lokasi sebelumnya. Yang kedua itu adalah sertifikasi halal, ini juga penting. Hingga saat ini sudah 1,5 juta, sekitar 1,5 juta UMKM kita yang sudah mendapati sertifikasi halal. Tahun ini targetnya 3,5 juta. Kami sudah melakukan koordinasi ke lebih kurang 35 kementerian lembaga, daerah dan juga lembaga-lembaga swasta. Angkanya lebih kurang ada komitmen sekitar 2 jutaan. Nah, kemarin kami dengan Badan Sertifikasi Halal membicarakan bagaimana kita melakukan percepatan terhadap ini. Nah, insya Allah tahun ini akan ada 12 provinsi di Indonesia yang kita lakukan akselerasi dengan memberikan 9 pelayanan kemudahan berusaha. Dan terakhir adalah yang penting juga adalah aspek pembiayaan. Ini juga menjadi sangat penting. Bagaimana mendorong UMKM kita bisa mendapatkan akses pembiayaan yang juga syariah. Kalau kita lihat dalam skema KUR kita hari ini, tahun 2024 misalnya dari 284 triliun yang disalurkan, itu sekitar 21 triliunnya adalah basisnya syariah yang disalurkan melalui 11 lembaga penyalur. Jadi kolaborasinya cukup luas ini, ditambah lagi yang non-KUR ya. Kita ada Basnas, ada LAS NU, LAS Muhammadiyah ya. Lalu juga ada PNM misalnya juga ada skema untuk yang syariah, yang saya kira ini menggenapkan inisiatif-inisiatif kita yang mendorong UMKM kita semakin produktif dan semakin berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Oke, artinya begitu penting ya ekonomi syariah ini, tapi kita juga pengen tahu nih, Prof. Anggito, kira-kira hingga sampai saat ini, ekonomi syariah itu perkembangannya sudah seperti apa sih di Indonesia, Prof? Ya, kalau dari sisi angka, terima kasih Mbak Celia ya. Dari sisi angka cukup spektakuler ya, kenaikannya di atas 10%. Baik itu ekonomi syariah maupun keuangan syariah. Kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah membentuk Badan Halal dan Badan Haji sebagai badan yang langsung di bawah Presiden. Itu menunjukkan komitmen terhadap ekonomi syariah itu lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, Kementerian Keuangan sendiri kan bertindak sebagai sekretariat dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi kita itu di sentral institusi yang mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah. Dari sisi penerbitan surat utang negara SPSN ya, surat berharga syariah negara sekarang sudah mencapai 21% dari seluruh penerbitan surat berharga negara. Itu menunjukkan bahwa komitmen dari pemerintah, Kementerian Keuangan sangat kuat di dalam pengembangan ekonomi syariah. Oke, berarti kuat sekali memang mendorong ekonomi syariah ini untuk semakin maju. Tapi tadi sempat yang disampaikan oleh Pak Riza mengenai produk halal begitu, Bu Munifah, hingga saat ini di PPUMI sendiri apakah semua UMKM memang dilihat sudah terverifikasi gitu, tersertifikasi halalnya atau seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara secara umum, tentunya
pastinya ya, belum semua tersertifikasi halal. Tapi maksud saya adalah apalagi kami yang tadi Pak Prof sampaikan BGN itu lebih pada kita kan bergerak banyakkan di UKM. Tentunya kalau menurut saya adalah bahwa bahan-bahan yang ada di UKM itu, apalagi bahan-bahan yang tadi untuk makan, mereka sudah pastinya adalah bahan-bahan yang insya Allah halal. Gitu kan, kalau dari sayur-sayur, dari telur, dari segala macam itu kan, itu adalah sesuatu yang halal. Lalu kemudian kecuali mungkin dalam hal ayam penyembelihannya dan lain sebagainya itu harus syariah, itu harus halal. Nah terkait dengan halal ini, pertama sekali PP UMI itu Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia itu lahir, kami pertama sekali yang kami deklarasikan adalah gerakan 1 juta sertifikasi halal gratis untuk UMKM. Itu adalah PP UMI yang mendeklarasikannya. Itu bersama siapa? Menko Ekonomi, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Pak Menteri UMKM waktu itu Pak Teten di JCC. Yang kemudian terus kami bergerak sampai kepada lahirnya BPKH. Itu adalah kami gerakan sedemikian rupa oleh PP UMI. Itu tujuannya apa? Karena dari kaum perempuan inilah, dari UKM inilah akan lahir kita kepengen meningkat menjadi UMKM. Ketika dia menjadi UMKM, maka memang untuk mengambil sertifikasi halal itu ada banyak aturan mainnya. Yang memang kami bukan menetapkan, yang memang ini harus diikutin aturan mainnya oleh para UMKM. Ya. Jadi kalau menurut saya yang namanya level UKM itu belum sampai kali ke BPKH gitu kan, ke BPJPH, mohon maaf, salah, koreksi, ke BPJPH. Kayaknya kalau UKM levelnya itu belum sampai ke sana. Yang kita gerakan waktu itu Pak Presiden mentargetkan itu sampai 2024 gerakan 1 juta sertifikasi halal itu clear, artinya selesai. Namun demikian satu dan lain hal tidak terselesaikan, maka diperpanjang menjadi sampai 2027. Nah 2026-2027 ini supaya 1 juta itu adalah selesai semuanya. Ini yang bergerak di sana adalah UMKM. Dengan harapan dulu kami sering membahas UMKM bisa naik kelas. Ya. Ketika dia bisa naik kelas maka dibuka pasarnya pasar nasional. Setelah dibuka pasar nasional kita bantu mereka bisnis matching menjadi bisa ekspor. Yang tadi saya di awal saya sampaikan itu hanya produksi ikan kecil saja dia langsung mendapatkan pesanan ataupun ekspor ke Hong Kong dan Jepang. Ini kan luar biasa untuk UMKM kita. Oke, benar sekali. Ini yang harus terus dibangun, harus terus dibangkitkan supaya ekonomi Indonesia terus bangkit dengan UKM dan UMKM-nya. Saya selalu memisahkan itu karena UKM adalah tadi Badan Gizi Nasional, itu larinya ke sana. UMKM dia harus memasarkan sedemikian rupa produk-produknya mulai dari nasional sampai internasional. Itu harus dibina. Permodalan tadi itu menjadi sangat penting. Karenanya di PP UMI itu kami punya lembaga keuangan mikro yang itu disahkan oleh OJK. Itu kerjasamanya dengan Kementerian Keuangan. Pusat Investasi Pemerintah. Pinjamannya berapa? 2 juta. 2 juta sampai 20 juta saja. Untuk apa? Mereka yang jual gorengan, yang jual ketoprak, yang menyiapkan tadi segala macam, itu kebutuhan sehari-hari anak kita, keluarga kita dan lingkungan kita. Oke, siap Bu Munifah. Tapi Prof Dadan, ini kalau misalnya kita lihat tadi menggunakan sertifikasi halal begitu, apakah juga untuk bermitra bersama dengan MBG ini perlu ada sertifikasi halal atau seperti apa Pak? Ya, kami sudah ditinjau oleh Kepala Badan Halal dan beliau melihat proses di kita itu sudah menunjang ke proses tersebut. Yang penting bagi semua kalangan itu merasa aman dengan keyakinannya masing-masing. Kalau di daerah mayoritas muslim tentu saja kita perhatikan semua bahan yang dibeli termasuk ke ayam diambil dari pemotongan yang sudah memiliki sertifikat dan sebegitu demikian juga untuk daging. Nah di wilayah-wilayah lain ya tentu saja untuk aman dan yakin untuk keyakinannya masing-masing seperti itu. Tapi sejauh ini sih kami memiliki bahan yang netral yang bisa diterima oleh semua orang. Oke, tapi sektor apa saja sih Pak yang sudah tergabung? Biasanya kalau dari MBG sendiri itu sektor apa saja mungkin yang digait untuk UMKM? Ya mayoritas yang menjadi mitra kami, yang jadi kan ada 2 tuh, ada yang menjadi mitra Badan Gizi, yang menjadi SPPG, dan juga ada yang jadi pemasok. Nah dari yang menjadi mitra itu rata-rata dari bisnis catering.
restoran, catering, dan yang biasa-biasa di jasa boga ya. Nah kemudian untuk yang sebagai rantai pasok ya tentu saja di bidang-bidang yang biasa mereka kerjakan, misalnya pemasok telur, pemasok ayam, pemasok sayur, pemasok bumbu, minyak dan lain-lain. Itu bidang yang ada di kami. Makanya tadi kami pisahkan satu yang menjadi mitra, nah itu kemudian yang satu lagi adalah menjadi mitra SPPG, yaitu yang memasok bahan baku tersebut. Oke, baik. Tapi juga yang menjadi pertanyaan kita saat ini, bagaimana dan juga kendala apa sih sebenarnya saat ini dialami atau dihadapi oleh UMKM dan bagaimana kemudian dengan pembiayaan modalnya, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami.